Diet rohani. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Shalom warga kerajaan surga. Semua manusia mengalami proses pertumbuhan secara fisik atau tubuh. Ketika kita baru lahir, kita diberikan makanan yang khusus untuk bayi. Kemudian makanan khusus untuk balita dan akhirnya makanan keras ketika dewasa. Di dalam pertumbuhan tubuh ini kita harus menjaga apa yang kita makan. Pola diet itu bukan berarti tidak makan, tetapi mengatur pola makan untuk kesehatan tubuh kita. Kita sudah melihat banyak orang yang tidak menjalankan dietnya dengan benar, mengalami banyak penyakit akibat makanan. Di dalam kehidupan rohani kita juga perlu menjalankan diet rohani, mengatur dan mengelola apa yang masuk ke dalam pikiran dan hati. Jika makanannya tidak sehat, yang terjadi adalah jiwa dan roh kita menjadi tidak sehat, bahkan mengganggu pertumbuhan rohani kita. Ada hal-hal dalam hidup ini yang harus kita singkirkan sebelum kita bisa menjadi orang Kristen yang dewasa. Hal-hal seperti niat dosa, iri hati, fitnah, kepura-puraan, dengki, dan banyak lagi yang lain yang harus disingkirkan dari diri kita. Semua itu tidak dapat lagi menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Petrus memberi kita metafora yang menarik tentang perjalanan Kristiani dan perkembangan rohani. Dia berbicara tentang kita yang minum susu sebagai bayi yang baru memulai perjalanan iman. Selama susu adalah satu-satunya makanan rohani kita, kecil kemungkinannya kita menjalani hidup yang maksimal di dalam Tuhan. Kita akan cenderung tidak dapat membedakan jalan yang benar atau jalan yang salah. Tuhan mau kita bertumbuh di dalamnya dan hidup yang menghasilkan buah. Sama dengan seorang anak kecil pasti berpikir bahwa karakter di film kartun itu benar-benar ada. Membutuhkan waktu ketika mereka menjadi dewasa bisa membedakan bahwa itu hanya sekedar tontonan fiksi belaka. Itu sebabnya sangat penting seseorang itu terus hidup mengenal Tuhan dengan lebih intim, dengan proses doa, baca firman, hidup dikuasai oleh firman, dan dibimbing dan dipelihara dalam komunitas iman oleh sesama orang Kristen yang dewasa, sehingga pertumbuhan dapat terjadi dan buah dapat dihasilkan. Mulailah menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar firman, berdoa, dan bersekutu dengan orang Kristen lain yang tertarik dengan makanan yang padat. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia Tuhan dengan makan makanan rohani yang sehat, supaya kita berkembang dan hidup menghasilkan buah kebenaran. Amin. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Ditulis oleh Billy Lambang.